It's Secret Time. Halo Family Seeker. Di episode kali ini kita mau bawain tokoh aktris Korea ya, namanya Lee Yang E. Ternyata banyak banget Family Seeker yang request aktris satu ini. Dia ini aktris asal Korea Selatan yang dikenal dari serial TV yang berjudul Jewel in the Palace atau Daejanggeum pada tahun 2003. Ayo kita langsung bahas aja ya. Mainkan. Lee Yang-e lahir pada tanggal 31 Januari 1971 di Seoul, Korea Selatan. Usianya sekarang sudah menginjak 53 tahun. Yang-e ini memulai debutnya sebagai seorang model pada tahun 1991. Ketika itu dia membintangi sebuah iklan televisi. Ketika itu usianya masih 20 tahun dan dia itu masih merupakan seorang mahasiswa di Universitas Hanyang jurusan Bahasa dan Sastra Jerman. Waktu itu tuh dia membintangi sebuah iklan. Iklan itu iklan apa ya guys? Ternyata ia membintangi sebuah iklan kosmetik yang bernama Mamonde dari perusahaan Pacific Chemical. Ternyata di luar dugaan, iklan ini sukses banget dan booming banget. Berkat penampilan Liang E di iklan ini, ternyata meninggalkan kesan yang sangat kuat sekali kepada para penontonnya. Saat itu, Mamonde menjadi merek tersukses dalam sejarah Pacific Chemical. Sampai-sampai produk Tropic Orange make up-nya Mamonde ini berhasil meraih rekor penjualan 1,5 juta unit hanya dalam waktu 2 bulan. Dan kepopuleran Mamonde dan Liang E ini membuat para kompetitor sampai bikin iklan dengan konsep yang serupa. Karena kesuksesannya, Liang E dikontrak selama 10 tahun sama Mamonde. Tidak berhenti sampai situ saja guys. Akhirnya ia mencapai puncak karirnya setelah ia menjadi terkenal banget di Korea Selatan karena membintangi drama sejarah yang berjudul Daejanggeum pada tahun 2003. Kalian juga pasti pada nonton ya, karena kalau bisa gue bilang sih ini awal-awal kebangkitan drakor ya guys ya. Drama ini tuh berkisah tentang tabib atau dokter perempuan pertama di dinasti Joseon, Korea. Nah, kalau waktu itu gue sempet nonton nih, cuma nontonnya putus-putus. Tapi uniknya nih gue sharing aja ya. Bokap gue tuh ngikutin banget serial ini dan hafal banget ceritanya. Jadi zaman dulu tuh memang perempuan kurang dipandang sebagai seorang yang menjadi profesi dokter ya. Maka biasanya yang biasa jadi dokter itu laki-laki. Tapi perempuan ini bisa menjadi dokter atau tabib yang hebat banget. Saking populernya drama ini tuh ditayangkan di 91 negara loh guys ya. Jadi nggak cuma di Asia, di luar Asia pun serial ini booming banget. Bahkan drama ini menjadi drama dengan rating tertinggi ke-10 di Korea sepanjang masa. Nah, gue juga punya kabar baik nih. Ternyata drama ini akan dilanjut loh guys ke season keduanya. Dan sosok Janggem masih akan diperankan oleh Liang A. Drama ini akan mulai syuting pada bulan Oktober 2024. Waduh, kalian juga pasti nunggu-nunggu ya. Tapi jangan khawatir guys, walaupun syutingnya 2024, tahun depan 2025 udah pasti akan tayang. Jadi ini akan mengobati rindunya para penggemar Liang E dan juga Daejangge. Semoga drama season keduanya ini akan se-booming dan sebagus season pertamanya ya. Kita lanjutkan cerita mengenai kehidupan pribadinya Liang E. Jadi pada tahun 2009, Yang E ini menikah dengan Jong Ho-young, seorang pengusaha Korea Amerika yang usianya 20 tahun lebih tua dari dia. Suaminya ini adalah seorang presiden dari perusahaan yang bernama Elecom dan diperkirakan mempunyai kekayaan sebesar 2 triliun won atau sekitar 23 triliun rupiah. Buset, tajir banget ya. Pada tanggal 20 Februari 2011, Liang E ini melahirkan anak kembar fraternal, guys. Waduh, kabar baik banget ya. Ternyata anak itu laki-laki dan perempuan. Sayangnya setelah menikah, Liang E ini memutuskan vakum dari dunia hiburan. Mungkin karena ia memutuskan untuk merawat anak dan keluarganya. Ternyata pensiunnya Yang E ini nggak lama, guys. Dia itu melakukan comeback pada tahun 2017. Dia membintangi sebuah drama yang berjudul Saimdang Memoir of Colors. Di drama ini, ia beradu akting dengan aktor ganteng Song Seung-hyun. Nah, aktor ini tuh yang main drama Endless Love bareng Song Hye Kyo.
Kalian juga pasti tahu ya serial ini karena bagus dan kondang banget. Yang drama ini tuh ternyata memang waktu itu menguras air mata banget ya guys ya. Pasti kalian nggak akan lupa deh. Balik lagi ke drama Saimdang. Sayangnya drama ini nggak terlalu populer. Bahkan ratingnya jeblok guys. Waduh, sedih banget ya. Baru comeback, tapi ternyata hasilnya di luar dugaan. Ternyata menjadi seorang aktris yang terkenal, itu juga nggak jaminan produknya pasti berhasil. Guys, di luar daripada karir aktingnya, Liang E ini ternyata terkenal atas kedermawanannya. Dia tuh banyak banget terlibat dalam kegiatan-kegiatan amal. Misalnya pada tahun 1997, yaitu pergi ke Ethiopia sebagai duta besar NGO. NGO itu singkatan dari Non-Governmental Organization. Terus di tahun 2004, dia itu ditunjuk sebagai duta besarnya UNICEF. Dan dia tuh rajin memberikan banyak sumbangan ke sekolah-sekolah dan juga rumah sakit-rumah sakit. Nah, selain dia sering melakukan kegiatan amal, ada satu cerita yang menarik banget guys. Pada tahun 2004, ada sebuah media Taiwan memberitakan kalau Liang E ini menolong seorang wanita hamil dari Taiwan yang sedang berlibur bersama suaminya di Seoul, Korea Selatan. Gimana ceritanya ya guys ya? Ternyata wanita tersebut tuh ceritanya harus terpaksa melahirkan anaknya secara prematur karena jatuh di kamar mandi hotelnya. Padahal ketika itu usia kehamilannya baru 7 bulan. Ketika dilahirkan, berat bayi tersebut hanya 1 kilo dan harus tinggal di inkubator selama 4 bulan. Bayi tersebut juga mengalami komplikasi sehingga harus menjalani 2 kali operasi untuk mengatasi masalah lever dan kantung empedunya. Namun karena kendala biaya, operasi ini tidak bisa dilaksanakan guys. Wah sedih banget ya. Pasti orang tuanya nih udah deg-degan banget. Sampai-sampai berita ini tuh masuk ke media Taiwan. Bahkan dalam beritanya dikatakan bahwa wanita ini tidak bisa meninggalkan Korea karena tidak sanggup membayar biaya rumah sakit yang sangat besar dan juga mahal. Hal ini tentunya membuat kemarahan rakyat Taiwan dan mulai melakukan pemboikotan atas produk-produk Korea yang ada di Taiwan pada waktu itu. Disitulah karena saking boomingnya ini berita dan rame, ternyata sampai ke telinganya Liang E. Dan ketika mendengar berita ini, Liang E tuh nggak pakai tunda-tunda lagi guys. Dia memutuskan untuk membantu wanita tersebut. Yang E tidak hanya membayarkan tagihan rumah sakit sebelumnya, ia juga memindahkan bayi tersebut ke rumah sakit yang lebih baik dan bisa memberikan perawatan yang lebih baik lagi. Akhirnya, bayi tersebut berhasil dioperasi ya guys ya. Bahkan yang E juga sempat menjenguk sang ibu dan bayinya di RS. Akhirnya, sang ibu dan juga bayi tersebut bisa pulang ke Taiwan dengan kondisi sehat dan juga kalau kalian mau tahu nih ya, total uang yang dikeluarkan oleh Yang E untuk membantu wanita tersebut sekitar 150 juta won. Kalau dirupiahin itu kurang lebih 1,7 miliar. Wih, gede banget ya. Tapi nggak ada yang sebanding ya sama yang namanya nyawa ya. Nyawa itu nggak ada nilainya guys. Emang kisah-kisah kayak gini kadang-kadang emang bikin terharu ya guys ya. Karena perbuatan dan kebaikannya ini, Liang E itu sampai mendapatkan penghargaan dari Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Chow Takwon di Taiwan. Wih, keren ya. Oke guys, sekian kisah Liang E. Kita tunggu aja ya drama terbarunya Daejanggem yang kedua. Waduh, kalau gue nunggu-nunggu banget. Yang pasti gue juga pasti kasih tau bokap gue nih bakal ada Janggem yang kedua. Sampai jumpa di cerita berikutnya guys ya. Bungkus.